Oke, salam literasi. Selamat malam, Book Warrior semua. Bertemu dengan saya, Komandan Anwar, pimpinannya, bukan pimpinan ya, penanggung jawabnya Cangkir Pustaka. Malam ini Cangkir Pustaka kehadiran tamu luar biasa. Salah satu teman saya, Pak Oktav Pahlevi. Selamat malam. Salam sehat. Salam sehat. Salam literasi Pak kalau sama Salam Cangkir literasi, Pustaka. ya. Pustaka ya. Pak Oktav ini dari Sambit. Dari Sampit ya. Dari Sambit. Gimana Pak? Kasongan masih banjir? Udah enggak lagi. Udah enggak lagi, aman. Jadi perjalanan ke Palangkaraya itu ya cukup menyenangkan. Oh ya, Book Warrior semuanya. Produksi syuting ini kita sudah menerapkan protokol kesehatan. Saya dan kru dan pengisi acara sudah vaksin lengkap 1 dan 2 dan juga sudah swab antigen juga sebelum memulai kegiatan ini. Saya harus manggil apa ini Pak? Pak, Bang, Bung, Mas? Bung aja. Oh, Bung. Kayak kangen waktu muda ini karena saya baca itu Pak Oktav ini salah satu, atau diceritakan sendiri aja sejarahnya Pak Oktav, lahir kapan, terus sekolah di mana sampai kuliah di mana gitu. Kalau lahir, ceritakan tahun lahirnya, mungkin nanti pada kaget semua ya. Ya. Saya lahir di Walakwayan, salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Itu adalah salah satu daerah pedalaman juga hari ini di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur. Saya menyelesaikan pendidikan dasar sampai menengah saya di tempat kelahiran saya, SDN 3 Walakwayan, kemudian SMP Negeri 1 juga Mentaya Hulu di Walakwayan, kemudian sekolah menengah atas saya di SMA 1 Sampit Negeri, SMA Negeri 1 Sampit, dan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi di program studi ilmu pemerintahan STPMD APMD Yogyakarta. Kemudian melanjutkan studi kembali di program studi yang sama di Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Lambung Mangkurat, dan saat ini alhamdulillah sudah memasuki semester pertama sebagai mahasiswa program doktor ilmu sosial di Universitas Diponegoro Semarang. Semarang, Undip berarti. Undip. Wow, luar biasa. 78 lahir tahun 1978. Ya. Oktober 78. Oktober 78. Berarti sekarang 43. Kurang lebih 43. 43 tahun. 43 tahun ya. 43 tahunnya silam ya. Wow, lebih muda. Saya 20 tahun, Pak. Saya baru 23 soalnya. Tinggal kita balik aja. Iya, benar-benar. Pak, masuk kuliah itu di APMD karena saya dulu belajar bazar buku juga di Jogja ya. Iya. Kalau tadi itu STPMD Iya. atau lebih dikenal kita itu di Jogja itu APMD ya. Iya. Tahun berapa, Pak? Itu tahun 97 sudah mulai masuk kuliah. 97. Iya. Ya karena pada saat itu kegiatan kita ya cukup lumayan padat, sehingga kemudian kita masuk kategori sebagai mapala. Mapala. Mahasiswa paling lama. Oh, Menyelesaikan studinya. tak pikir senior saya. Mahasiswa pecinta alam. Iya. Mahasiswa paling Mahasiswa lama. paling lama. Lulus tahun? Lulus tahun Wisuda tahun? 2004. 2004. Gak usah dihitung. 7 tahun. 7 tahun. Ya kurang lebih. 7 tahun lebih kalau nggak salah itu. Ya luar biasa. Oh ya, lupa memperkenalkan bintang tamu kita hari ini, Pak Oktav
Pahlevi ini adalah penulis dari buku yang diterbitkan Cangkir Pustaka, yaitu Pergulatan Wacana, Refleksi Pengalaman Aktivis. Ini kesempatan beberapa kali saya bertemu dengan Pak Oktav dan baru ada cangkruannya malam ini gitu. Pak Oktav, yang saya tahu 97 masuk kuliah, kemudian di buku ini refleksi pengalaman aktivis, berarti dulu semasa kuliah tukang demo ya? Sering diajak demo. Jadi sering diajak demo, sering diajak turun ke jalan, dan bahkan pada tahun 1999 pernah dipercaya sebagai koordinator lapangan untuk demo juga di Jogja. Isunya apa Pak waktu itu Pak? Pada saat itu karena banyak isu, terutama tentang reformasi sistem kepartaian. Itu yang kita genjot pada saat itu, karena salah satu amanat reformasi adalah melaksanakan yang namanya demokratisasi. Jadi proses untuk menuju demokrasi. Salah satu proses untuk menuju demokrasi itu PR-nya kita harus menata sistem kepartaian kita. Nah, sistem kepartaian kita itu tidak lagi hanya 2 partai yang ada pada saat itu dan 1 golongan karya, tapi kita mendorong untuk munculnya banyak partai. Nah, ini yang kemudian diakomodir dalam pertama sistem kepartaian kita dan dalam sistem pemilu kita, mengakomodir banyak partai untuk bisa berkompetisi dalam sistem politik kita. Nah, ini yang kita dorong, yang gencar kita dorong pada saat itu. Aduh, robot ini. Gak ruwet gitu. 99 itu saya kelas 2 SMP. Cuma bisa, Pak, minta uang saku, sekarang harus mikirin. Karena apa Pak? Setelah itu ketika saya usia mungkin 19-20 tahun kan isu-isu demonstrasi pemuda atau mahasiswa itu kan sudah tidak kuat lagi mungkin ya. Tidak se-euforia ketika reformasi 98 sampai waktu itu saya mungkin baru sudah di kelas 6 beranjak Eptanas mungkin ya. Eptanas apa ya? Eptanas kalau dulu. Eptanas. Saya nonton dari TV di rumah itu sama bapak juga nonton. Hidup mahasiswa reformasi gitu. Turunkan Soeharto waktu. Padahal saya nggak ngerti apa itu. Euforianya saking kuat sekali. Berbicara salah satu bab di buku ini, Pergulatan Wacana. Saya mikirnya ketika naskah ini masuk, isinya seperti catatan demonstrannya Suwogi atau buku hariannya Ahmad Wahid ya. Tapi ternyata setelah saya baca, buku ini wajib dibaca, dipelajari oleh teman-teman mahasiswa, pemuda juga, untuk ini semacam tutorial demo Pak. Bagaimana demo itu murni, isunya tidak ditunggangi kepentingan seperti itu. Kok nggak bikin kayak catatan demonstrannya Suwogi atau kayak apa? Iya, karena saya berpikir gini, di sini kan diberi judul Pergulatan Wacana. Okay. Nah, sebenarnya buku ini lahir mencoba untuk merefleksikan pengalaman. Pengalaman-pengalaman yang pernah saya alami. Okay. Ada 3 fase pengalaman itu nanti yang kemudian tercatat di dalam buku ini. Pengalaman itu kemudian coba saya untuk ceritakan. Nah, berdasarkan cerita-cerita yang saya tuturkan itu, kemudian saya memberikan makna terhadap cerita itu. Nah, kompilasi terhadap berbagai makna inilah yang kemudian melahirkan wacana. Wacana yang kemudian ditulis dalam buku ini. Wacana pertama itu adalah fase di mana saya khususnya itu masih memegang tinggi yang namanya idealisme.
Ya, fase masih menjadi seorang mahasiswa, aktivis mahasiswa yang sering turun ke jalan. Makanya di sini di bab pertama di dalam buku ini saya berbicara tentang wacana tentang organisasi mahasiswa dan pemuda. Nah, kemudian di situ memang diceritakan banyak hal dari wacana ini, terutama tentang bagaimana kemudian gerakan mahasiswa itu tumbuh pada saat itu. Nah, kenapa kemudian berbeda dengan masa sekarang atau pada masa yang akan datang? Ini kenapa? Karena memang pada saat itu, pada tahun 97, 98 sampai dengan 99, gerakan mahasiswa, gerakan pemuda masih menemukan titik bersamanya. Dia memiliki yang namanya common enemy, musuh bersamanya. Sehingga kemudian isu yang mereka angkat itu juga satu. Di mana pada saat 97, 98 wacananya cuma satu, turunkan Soeharto, turunkan Soeharto, turunkan Soeharto. Itu. Nah, kemudian setelah Soeharto lengser, wacana itu kemudian bergeser. Kembalikan militer ke barak, kembalikan militer ke barak, cabut dui fungsi ABRI. Nah, ini rentetan common enemy, isu bersama yang kemudian dipergunakan oleh mahasiswa pada saat itu supaya gerakan mahasiswa ini bisa menjadi masif dan besar. Jadi bukan hanya di satu daerah saja, tapi menyeluruh di seluruh seantero Nusantara pada saat itu. Karena dia memiliki musuh bersama, isu yang diangkat itu juga satu, sehingga kemudian melahirkan gerakan yang sangat masif. Nah, beberapa tahun kemudian pergerakan mahasiswa ini mengalami pergeseran. Pergeseran di mana kemudian musuh bersamanya sudah tidak ada, isunya kemudian bersifat sektoral, isunya kemudian bersifat feodal dan kedaerahan, sehingga kemudian gerakan mahasiswa itu menjadi terpecah. Dia tidak kuat dan tidak satu lagi. Akhirnya yang lahir itu adalah gerakan mahasiswa berdasarkan basis kedaerahannya, berdasarkan isu yang mereka angkat. Mereka tidak ada musuh bersamanya lagi. Ini yang kemudian membedakan antara gerakan mahasiswa sebelumnya pada tahun 97, 98 sampai dengan 99, pasca dengan pasca 99. Nah, ini mereka tidak menemukan musuh bersama dan isu bersama yang bisa diangkat secara menyeluruh, dipergunakan sebagai alat untuk menekan para pemegang kekuasaan. Dampaknya itu kita rasakan saat ini. Gerakan mahasiswa pada saat sekarang pun kalau kita lihat ya masih bersifat sektoral, masih bersifat kedaerahan, terpecah-pecah dan tidak menyatu. Tapi masih ada garis penyatu yang yang menjadi ciri khas dari gerakan mahasiswa dari tahun sebelumnya sampai dengan tahun sekarang. Mereka masih memiliki yang namanya idealisme. Nah, garis idealisme inilah yang kemudian yang masih ada di dalam gerakan mahasiswa. Dan harapannya sampai kapanpun garis idealisme ini jangan sampai mati. Karena itu merupakan salah satu kekuatan dari gerakan mahasiswa. Seperti itu, Mas. Nah, sedangkan yang bagian kedua itu berbicara merupakan fase di mana saya bergulat dengan para aktivis organisasi masyarakat sipil. Nah, di sana saya kemudian berbicara tentang pengalaman bagaimana kemudian berkomunikasi dengan masyarakat, dengan banyak orang lah di sana, bertemu dengan banyak orang. Kemudian di situ saya juga banyak memberikan apresiasi terhadap organisasi-organisasi masyarakat sipil yang tumbuh dan memberikan keberpihakannya kepada masyarakat kecil, kelompok marginal, dan melakukan pembelaan terhadap kelompok lemah yang ada di tengah masyarakat. Sedangkan fase ketiga itu adalah fase di mana saya memiliki pengalaman sebagai seorang abdi negara. Jadi saya berbicara tentang pemerintahan di sana. Ternyata memang di dalam pelaksanaannya seorang aktivis yang kemudian dipaksa untuk terjun
ke dunia Pemerintahan, masuk dan ke sistem. birokrasi, dan kemudian masuk ke sistem, kita perlu untuk beradaptasi, tapi di dalam proses adaptasi itu kita tetap memegang idealisme kita. Nah ini yang terpenting, dan kata kuncinya memang di sana. Setiap aktivis mahasiswa yang masuk ke dalam sistem pemerintahan, sistem politik, dia harus memegang idealismenya. Nah ini yang terpenting. Karena apa? Karena pengalaman di dalam sistem itu tidak seideal seperti yang kita bayangkan sebelum kita memasuki di dalam sistem. Tidak seideal seperti yang kita bayangkan yang ada di dalam sebelum kita masuk dalam sistem gitu. Aduh, bahaya inilah. Aduh. Kembalikan apa tadi? Ke barak apa, Pak? Kembalikan militer ke barak. Kembalikan militer ke barak. Itu Aduh. Itu merupakan wacana memang yang lahir setelah Soeharto lengser. Kita berharap bahwa peran militer di politik itu dihilangkan. Kita berharap bahwa militer itu benar-benar profesionalisme. Jadi dia militer yang profesional, tidak terlibat di dalam politik, tidak ngurusi politik, tapi dia hanya menjalankan kebijakan yang dibuat dari proses politik. Siap. Ya, Pak. Pak Lut, ampun ge, ini Pak Oktav yang bilang. Bung Oktav yang bilang, bukan Komandan Anwar. Nanti kameramen di-cut aja ya bagian ini. Pak Lut, ampun Pak Lut. Ya, siap. Pak, pusing saya Pak tentang gerakan. Tapi satu yang saya baca satu yang saya rasakan ketika kita berbincang ini, kok Pak terus saya ini. Bung Oktav, satu yang saya tangkap, api atau semangat kemurnian perjuangan pemuda-pemuda 98 itu terasa ketika saya ngobrol dengan Bung Oktav ini. Tapi itu nanti, jadi saya netralkan. Kuliah di Yogyakarta 97, anak muda mungkin umur 19 tahun atau 18 tahun merantau. Karena yang saya lihat pemuda-pemuda sekarang itu kan manja-manja Pak, enggak berani untuk merantau, baik belajar maupun bekerja. Gimana rasanya hidup di Yogyakarta sebagai perantauan? Sebenarnya keinginan untuk melanjutkan studi, keinginan untuk sekolah itu sebenarnya berangkat dari keprihatinan terhadap kehidupan saya dan keluarga saya. Karena memang orang tua saya, ibu saya, bapak saya itu seorang petani. Ibu itu seorang penyadap karet, bapak itu hanya seorang bekerja di perusahaan, kerjanya itu cuma ngerakit kayu. Dulu kan masih musim kayu tuh, ngerakit kayu. Setelah kayu itu sudah nggak ada, kerjaannya ikut nyadap karet. Musim karet itu harganya murah, kemudian beliau jadi tukang kayu. Ya, beliau sebagai tukang kayu, dan kemudian pada saat beliau menjadi petani karet, saya diajak ke kebun, dan beliau kemudian ngomong ke saya, kalau kamu ingin seperti ini, kamu merasakan betapa beratnya menjadi seorang petani karet. Kenapa? Karena kamu harus bangun pagi jam 4 untuk menoreh karet itu, supaya karetnya itu banyak keluarnya. Iya, nanti di tada. di tempatnya itu nanti jam 8 kamu harus buru-buru untuk mengumpulkan itu karet supaya tidak kemasukan air hujan. Berapa waktu yang kita pergunakan untuk itu? Jam berapa? Jam 8 pagi. Jam 4 kita berangkat untuk menoreh karetnya, kemudian jam 8 pagi setelah itu selesai kita toreh, kita ambil kembali. Yang ambil siapa? Sekolah toh? Ya enggak, saya diajak oleh bapak saya. Oh, waktu libur sekolah Ya, mungkin. waktu libur sekolah, hari Minggu. Waktu saya masih SMA, dan kemudian yang lebih berat lagi itu adalah
pada saat kita bekerja seperti itu kita mengeluarkan banyak tenaga dan energi. Bayangkan, kita mengeluarkan banyak tenaga. Dan beliau berpesan ke saya, kalau kamu ingin menjadi petani karet, begini rasanya capeknya. Tapi kalau kamu ingin merubah hidup kamu, silahkan kamu belajar, silahkan kamu berangkat kuliah, tapi dengan catatan kamu harus prihatin. Karena apa? Karena bapak orang tua saya, ibu, itu tidak bisa mengirimi saya uang secara rutin tiap bulan. Biasanya itu dikirim 3 bulan sekali. Iya kan, rumah di Kuala Lumayan. Kuayan, Iya. sekolah SMA 1 di kota, berarti ngekos dari SMA. Untuk SMA saya ikut paman. Ada saudara. Jadi ada saudara kemudian ikut di situ. Nah, pada saat berangkat itulah kemudian saya kemudian berpikir bahwa kalau saya jadi seorang petani, saya rasanya tidak mampu karena saya tidak memiliki tenaga yang kuat dan lebih untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh orang tua saya. Terus terang saya tidak memiliki kemampuan untuk itu, kekuatan tenaga. Kapan kayanya ya? Ya, masalahnya bukan hanya Bukan kapan itu. kayanya, tapi adalah bagaimana kemudian kita bisa mewujudkan cita-cita kita seorang anak petani, bisa kemudian memiliki pendidikan yang cukup tinggi dan memberikan kontribusi bagi kehidupan lingkungan sosial kita. Nah, cita-cita inilah yang kemudian mendorong saya untuk melanjutkan studi saya ke Jogja. Memang pilihannya pada saat itu cuma Jogja. Saya nggak tahu ke Jogja pokoknya, karena memang waktu SMA referensinya kami itu selalu Jogja. Nah, itu. Dan memang minat saya itu ada di program studi sosial, makanya kemudian saya mengambil program studi ilmu pemerintahan. Itu SMA sudah tahu bahwa cita-citanya itu di pemerintahan, di sosial ke masyarakat ya Pak ya. Iya. Karena memang pada saat itu pada saat SMA saya bukan seorang siswa yang pinter, enggak. Tapi saya juga termasuk seorang siswa yang kritis. Ya, bukan kritis, tapi kemudian mungkin dikatakan nakal lah gitu. Jadi sering bolos, sering tidak mengikuti pelajaran dengan baik. Tapi ini bukan contoh yang baik. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah dari situ kemudian saya menemukan titik balik saya, bahwa kalau saya seperti itu terus, saya tidak akan memiliki makna dalam hidup ini. Makanya kemudian itu mendorong saya setelah kelas 2, saya kemudian berjanji pada diri saya tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi, bolos dan lain sebagainya. Demonstran kok nggak boleh bolos. Itu waktu SMA. Oh, SMA. Ya, tapi setelah jadi mahasiswa, itu pengalaman itu menjadi kekuatan kita. Oh, ya, kekuatan kita untuk melompat dari lantai 2, untuk ikut aksi di lapangan. Komunikasinya gimana itu teman-teman waktu itu? Kalau sekarang kan kirim WA. Iya. Kalau 98 gimana Pak? Datang ke kampus. Datang ke kampus, informan itu ngasih tahu. Iya. Jadi teman-teman kita, teman-teman yang baik itu, mereka datang ke kampus. Dan biasanya kalau kita melakukan aktivitas di kampus, di depan gerbang kampus itu ada teman kita yang berjaga untuk melihat kalau ada orang yang tidak kita kenal masuk ke kampus, segera ada yang melaporkan ke kita, kita kemudian lompat pagar untuk lari dari kampus. Sebegitu terorganisirnya mahasiswa zaman dulu ya Pak ya? Ya, sangat terorganisir karena memang salah satu kekuatan gerakan mahasiswa adalah selain dia terorganisir, dia juga memiliki jaringan komunikasi yang bagus, sehingga kemudian suara-suara mahasiswa itu ya susah untuk dibungkam akhirnya. Reformasi 98 Jogja, gaungnya mungkin kalah dengan Jakarta, tapi di Jogja itu Mei 98 itu dikenal waktu saya dulu sana, ketika masuk kampus-kampus, tentu saja untuk menyediakan buku ke mahasiswa lewat bazar-bazar buku ke kampus.
yang sering saya kuping diskusi-diskusi mereka itu tragedi Gejayan 8 Mei. Betul. Runutannya dong Pak, kejadian itu kalau dari teman-teman APMD itu kan pelakunya kan anak-anak atau penggerakannya itu kan teman-teman Sanata Dharma sama UNY mungkin ya, karena berhadapan-hadapan ya, Ya. kampusnya. Jadi untuk peristiwa Gejayan itu sebenarnya seperti ini. Pada saat itu barisan mahasiswa, karena Gejayan itu kan posisinya di tengah-tengah nih, posisi yang paling strategis. Jadi kampus-kampus yang ada di utara dan selatan Jogja itu ngumpulnya paling enak itu di Gejayan. Kesambung kan Iya, APMD. YIN, Oh, YIN, Sunan ya. Kalijaga, ada Sanata Dharma, ada Atma Jaya, ada UGM, ada UNY, IKIP. IKIP, IKIP pada saat itu belum UNY. belum, Oh ya. masih IKIP, masih Aduh. IKIP pada saat itu. Kemudian teman-teman dari yang selatan itu ada dari ISI, Institut Seni Indonesia, dari Universitas Islam Indonesia, itu juga ngumpul di situ. Dari Muhammadiyah yang di ujung Jogja ikut nggak? Muhammadiyah yang di ujung Jogja itu juga ngumpul di situ. Nah, pada saat itu kita ngumpul di posisi jembatan Gejayan, Selokan Mataram. Nah, di posisi Selokan Mataram itu tempat kita ngumpul. Tiba-tiba dari arah timur dan barat itu muncul segerombolan, dan saya secara pribadi pada saat itu masuk ke dalam Selokan Mataram, bawah jembatan itu. Nah, itu yang kemudian menyelamatkan saya. Teman-teman kemudian lari kocar-kacir, tapi ada satu orang teman kita itu mahasiswa juga, dia berasal dari Kalimantan Timur, namanya Moses Gatotkaca. Dia yang kemudian gugur pada saat itu. Dia adalah mahasiswa Atma Jaya. Dia mahasiswa Atma Jaya. Sebenarnya dia bukan seorang aktivis, tapi seorang mahasiswa yang pada saat itu lagi pergi ke warung makan untuk beli makan. Nah, itu dia pada saat itu, dia bukan demonstran sebenarnya, tapi dia itu kena dampaknya saja. Kena dampaknya, kemudian dia terkena peluru tajam. Itu yang kemudian membuat dia meninggal pada saat itu. Tapi sebagai salah satu bentuk apresiasi kita terhadap dia, makanya kemudian antara Sanata Dharma dengan Atma Jaya yang di depan UNY sekarang itu namanya itu diambil menjadi nama Jalan Moses Gatotkaca itu. Yang diambil dan diabadikan untuk nama jalan itu. Luar biasa, teman-teman mahasiswa yang sekarang, bagaimana isu waktu itu sangat kuat sehingga membuat teman-teman yang nggak suka demo aja jadi turun ke jalan. Anak SMP yang nggak ngerti apa-apa di depan layar kaca ikut hidup reformasi. SD kelas 6 waktu itu saya. Luar biasa. Oh, ngopi dulu Pak, biar agak santai Pak. Tegang terus ini. Halo, Book Warrior dimanapun Anda berada. Tadi udah kita simak kejadian-kejadian 98 langsung dari pelakunya, semangatnya, emosinya, rohnya, kejadian 23 tahun yang lalu turut saya rasakan geloranya. Pak, dalam atau Bung Oktav, saya ke balik-balik terus saja. Bung Oktav, dalam yang saya tahu, Bung Oktav ini tidak memiliki akun media sosial, Facebook, Instagram, sempat atau ditutup, atau memang dari awal nggak pernah tertarik untuk curhat di media sosial? Memang dari awal nggak memiliki akun-akun seperti itu. Kenapa Pak? Dan nggak ada ketertarikan untuk membuat akun seperti itu. Karena mungkin saya lahir dari tradisi yang sangat tradisional, di mana kemudian perasaan emosional, kekentalan persaudaraan, persahabatan dan pertemanan itu dirasakan melalui interaksi secara langsung. Nah, dorongan-dorongan untuk melakukan interaksi secara langsung itulah yang kemudian membuat saya menganggap bahwa ya akun-akun di media sosial itu hanya memberikan gap
jarak antara kita dan audiens kita yang ada di media sosial tersebut. Ya memang di era sekarang kita merasakan itu adalah sebuah kewajiban dan kebutuhan memang. Dimana kemudian dengan kita banyak berinteraksi di media sosial ini, kita kemudian membentuk sebuah komunitas masyarakat yang terbentuk melalui media sosial tersebut. Nah, tapi perasaan secara emosional, kedekatan secara emosional itu tidak dapat saya rasakan. Nah, itu yang kemudian mendorong saya untuk tidak membuat akun di media sosial. Tapi bagi kepentingan literasi, kita memiliki yang namanya GitHub Library. Nah, Instagramnya ada di GitHub Library. GitHub Library. Ya, nah itu untuk kepentingan literasi, untuk kepentingan publikasi yang berkaitan dengan pengembangan wacana intelektual, terus pengetahuan dan lain sebagainya. Itu semuanya ada di Instagram itu. Tapi kalau saya secara pribadi itu nggak ada. Iya, karena untuk mewawancarai Bung Oktav ini saya harus googling, yang ketemunya ya karya-karya Bung aja yang ada di internet itu. Berapa buku yang sudah ditulis selain Pergulatan Wacana? Sebelumnya ada pandangan kaum muda terhadap masalah kebangsaan. Itu yang pertama. Terus yang kemudian ada juga kolaborasi, itu tulisan saya di oligarki dan klientelisme dalam pilkada. Itu tahun 2019, kemudian tahun 2020 itu juga ada, kemudian terbit Pilkada Orang Kuat. Itu juga ya berbicara tentang ya banyak pemikiran kita tentang bagaimana kemudian ingin menciptakan bahwa yang namanya politik itu ya benar-benar ideal seperti cita-cita kita, walaupun untuk merealisasikannya itu sangat susah. Sangat susah untuk merealisasikannya itu. Karena apa? Karena di sana memang pertama ada tradisi yang berbeda. Tradisi aktivis yang lahir antara tahun 70-an, 80-an sampai dengan 90-an, kemudian aktivis yang lahir 2000-an. Adik-adik kita yang sekarang masih kuliah itu. Ini mereka memiliki tradisi yang berbeda. Nah, ada mahasiswa yang kerjanya hanya datang, kuliah, balik, kemudian kos, datang, kuliah, kos, datang, kuliah, kos. Nah, menurut kita dulu pada tahun 97, 98 sampai tahun 2000-an, 2004, kita menganggap mahasiswa yang seperti ini mahasiswa yang tidak mendukung untuk proses demokratisasi itu berjalan dengan baik. Kupu-kupu. Ya. Kuliah pulang, kata Bung Abe tadi. Nah, itu ada mahasiswa yang seperti itu. Tapi di sisi lain kita juga tidak bisa menyalahkan mereka. Ya, itu adalah karakter mereka. Dan juga saya menyadari bahwa ini berkaitan dengan minat seseorang terhadap keinginan tahuan dia bagi sesuatu yang baru. Misalnya keingin tahuan dia bagaimana kemudian merubah sebuah sistem yang selama ini dianggap terlalu menindas, dianggap tidak berpihak kepada rakyat, itu harus dilawan, harus dibongkar, dan kemudian harus dipotong supaya sistem itu bisa dirubah. Nah, cita-citanya seperti itu. Minat mereka terhadap itu yang kemudian kurang. Kalau saya melihat di era sekarang memang ada beberapa mahasiswa yang memang memiliki idealisme seperti itu. Masih ada, tapi kalau dilihat dari jumlahnya itu sangat kecil. Nah, ini memang perlu untuk didorong, perlu untuk disemai, dan perlu diciptakan ruang-ruang yang membuat ketertarikan mereka untuk mengadakan diskusi, untuk mengadakan dalam tanda kutip demonstrasi. Karena demonstrasi itu adalah ruang bagi kita
untuk menyampaikan keinginan kita dalam rangka melakukan perubahan menuju sesuatu yang lebih baik. Itu sebenarnya demonstrasi itu. Jadi sebenarnya itu hanya sebagai salah satu ruang. Sebagai salah satu ruang yang kita pergunakan supaya kita bisa mewujudkan cita-cita kita. Karena cita-cita kita sebenarnya adalah bagaimana kemudian kehidupan berbangsa dan bernegara ini menjadi lebih baik. Nah, saya kembalikan ke buku ini. Kenapa kemudian di sini ada 3 fase yang kemudian perlu untuk diceritakan, mulai dari fase menjadi seorang mahasiswa, aktivis NGO, aktivis organisasi masyarakat sipil, sampai kemudian terjun ke dunia birokrasi, dunia pemerintahan dan sistem pemerintahan itu. Karena memang sebenarnya ada 2 hal. Saya potong dulu. Ya. Masuk pemerintahan, keinginan atau terjebak? Ya. Ayo. Ini adalah cita-cita. Oh, cita-cita. Ya, cita-cita, keinginan, karena memang untuk merubah sistem itu kita tidak bisa dari luar sistem. Harus ada orang yang kita pergunakan, kita andalkan untuk merubah sistem itu dari dalam. Kalau dari luar saja itu nanti dia tidak balance. Jadi sistem ini tidak bisa berjalan dengan baik. Makanya untuk melakukan perubahan terhadap sistem itu perlu dari luar, perlu juga dari dalam. Yang dari luar ini memberikan input berupa masukan bagaimana kemudian sistem itu berjalan dengan baik. Orang-orang yang memiliki idealisme di dalam sistem itu kemudian mengolah masukan-masukan yang diberikan oleh masyarakat agar sistem itu memang menjadi lebih baik. Nah, sistem pemerintahan kan sebenarnya ingin mewujudkan yang namanya pertama, kemerdekaan bagi rakyat Indonesia seperti yang ada di dalam Undang-Undang Dasar itu, mewujudkan kesejahteraan, menciptakan perdamaian dan lain sebagainya. Nah, kalau ini tidak dirubah dari dalam, itu susah untuk mewujudkan ini. Kalau misalnya sistem itu dibajak oleh, ya bahasanya itu apa ya, predator politik yang kemudian tidak memiliki etika, maka sistem itu akan hancur. Kalau dia menganggap bahwa yang namanya kekuasaan itu adalah alat bagi dia untuk mendapatkan sesuatu dari negara. Nah, sebenarnya tidak. Kekuasaan itu merupakan sarana bagi mewujudkan kepentingan orang banyak, bukan kepentingan sekelompok orang. Nah, 2 persepsi ini yang kemudian memang harus dimasukkan, harus diolah dari dalam supaya sistem sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita bernegara dan berbangsa tadi bisa terwujud dan tercapai. Nah, selain itu juga saya kembali ke buku ini, ada 2 cita-cita sebenarnya yang ingin dipertahankan dari pengalaman sebagai seorang aktivis mahasiswa, sebagai seorang aktivis organisasi masyarakat sipil, dan kemudian sebagai aparatur sistem sipil negara. Yang pertama adalah ingin mempertahankan nilai-nilai ideologi yang kemudian harapannya bisa kita semaikan bagi orang yang ada di lingkungan kita. Ini. Yang kedua, mempertahankan etika moral kita dalam rangka menciptakan profesionalisme. Nah, profesionalisme ini bisa kita ciptakan di dalam lingkungan kita. Untuk apa? Untuk mengikis predator-predator yang tidak bertanggung jawab ini tadi. Jadi orang-orang yang memiliki mentalitas yang rusak, yang ingin mengambil dan memanfaatkan kekuasaan itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, untuk proses pengikisan terhadap itu memang butuh waktu dan tidak bisa dikerjakan sendiri. Seperti itu. Baik, karena Bung Oktav yang saya juga sering turut mendengarkan teman-teman atau apa saya menyebutnya ya, bung-bung senior aktivis 98 yang melihat ketika teman-temannya yang aktivis 98 terjun ke pemerintahan mungkin lewat wakil rakyat atau ASN,
mereka mengatakan bahwa, atau saya bukan ngomongin teman-teman aktivis 98, Suwogi aja yang jadi salah satu inspirasi saya naik gunung. Catatan demonstran. Kenapa ketika Soekarno turun, dia memilih tidak masuk ke sistem pemerintahan karena perjuangannya sudah selesai, hanya sebatas itu. Saya ini harus hati-hati, Pak. Ini literasi dan narasumbernya aktivis ini, jangan sampai saya. Oke, Pak, kenapa menulis buku yang berat? Ini berat menurut saya. Ke depan ingin seperti apa dalam pemerintahan, atau mau terjun ke politik? Iya. Dengan menempatkan diri saya sebagai seorang aparatur sipil negara, sebenarnya saya sudah terjun ke politik. Kan nggak boleh, Pak, Ya. ASN terjun ke politik. Artinya apa? Politik pemerintahan. Ya, Nah, ini yang harus dipahami. ya. Jadi politik itu bukan kita artikan dalam pengertian politik ansih, di mana kemudian di sana ada yang namanya perebutan kekuasaan dan lain sebagainya. Bukan hanya berbicara seperti itu. Kita melaksanakan kekuasaan, melaksanakan hasil proses politik yang dilahirkan oleh para politisi seperti di legislatif dan lain sebagainya, yang itu dieksekusi oleh pemerintah, itu juga perlu cara-cara politik. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi bukan hanya berbicara tentang bagaimana kemudian mendapatkan kekuasaan, mempertahankan kekuasaan dan melanggengkan kekuasaan. Politik itu tidak berbicara tentang itu saja. Politik sebenarnya dalam pengertian yang luas, dia itu adalah memiliki pengertian yang sangat bijak, yaitu bagaimana kemudian menggunakan kekuasaan untuk mensejahterakan banyak orang. Nah, diksi inilah yang kemudian saya ambil, saya pilih, dan kemudian saya tempatkan untuk mendorong diri saya bahwa dengan terjun ke birokrasi di pemerintahan, kamu bisa menjalankan ini. Karena selama ini memang kalau kita belajar dari pengalaman-pengalaman penyelenggaraan pemerintah, banyak sekali aparatur penyelenggara pemerintah yang menyimpang dari tugas dan fungsinya, yang melaksanakan fungsi pelayanan, pengaturan dan lain sebagainya itu. Nah, dia lepas dari situ dan dia malah mempergunakan kekuasaannya, jabatannya untuk kepentingan pribadinya. Makanya tidak salah kemudian kalau kita banyak menonton banyak penyelenggara negara, banyak pejabat pemerintah itu yang kemudian ada yang OTT dan lain sebagainya. Ini akibat dari itu tadi, mereka tidak memahami itu, bagaimana kemudian politik pemerintahan itu dijalankan. Karena pemerintahan itu kan melaksanakan hasil proses politik. Nah, ini yang memang harus kita pahami. Nah, kembali lagi saya ingin ke sini. Tadi pertanyaan yang pertama itu, kenapa kemudian menulis kok buku seberat itu dan berbicara pada 3 fase yang berbeda? Kok nggak nulis percintaan semasa kuliah gitu dengan mantan misalkan begitu? Itu bagian dari romansa romansa aktivis. Karena dulu pada 97 98 itu ada yang namanya istilah CBSA. Jadi CBSA itu kalau di pendidikan apa? Cara belajar siswa aktif ya. Nah, itu di sistem kurikulum pendidikan kita pada saat itu. Tapi bagi teman-teman di aktivis bergerakan itu kemudian dipelesetkan menjadi cinta bersemi saat aksi gitu ya. Nah, romansa seperti itu ada di dalam gerakan mahasiswa. Pasangan hidup yang sekarang ikut demo? Ketemunya di demo. Kalau misalnya dalam satu arena yang sama itu tidak. Iya. Tapi pernah sama-sama turun tapi arenanya berbeda. Di waktu yang berbeda mungkin waktu ya. yang berbeda, arena yang berbeda, isu yang berbeda. Karena bagaimanapun juga romansa seorang aktivis itu biasanya itu memang ya hadir dan lahir tidak jauh-jauh dari kehidupannya lah. Karena kehidupan seorang aktivis itu kan sebenarnya sangat berat.
Dan pasangan kita pun yang mau mendampingi kita harus paham itu. Kadang-kadang kemudian waktu luangnya itu banyak terbuang, dan kadang-kadang juga ya tidak bisa menggunakan apa, bukan istilah-istilah yang sifatnya romantis dan lain sebagainya. Dengar ya teman-teman gerakan mahasiswa, aktivis-aktivis kampus, jangan campur gerakan murni kalian dengan pacaran. Bung teman-teman saya. Apa? Ya. Nah, kenapa kemudian menulis buku? Ya, kenapa kemudian menulis buku ini yang katanya berat? Sebenarnya ingin mempertahankan dua hal. Yang pertama adalah mempertahankan idealisme kita sebagai seorang aktivis. Itu. Idealisme kita sebagai seorang mahasiswa. Karena nilai-nilai yang ada di dalam idealisme itu adalah ingin melihat sesuatu itu menjadi lebih baik. Nah, nilai-nilai inilah yang kemudian ingin selalu dipertahankan pada setiap fase itu. Yang kedua yang ingin dipertahankan adalah bagaimana menjaga etika ideologi. Etika ideologi itu mendorong kita untuk menjadi seorang yang profesional. Nah, dua hal inilah yang kemudian mendorong saya untuk menulis buku ini. Dan kalau kita baca dari fase pertama tentang gerakan mahasiswa dan pemuda, itu juga ada berbicara tentang bagaimana kemudian ideologi dan profesionalisme itu selalu didorong di dalam tulisan itu. Pada fase kedua pun itu sama. Itu ada upaya untuk mendorong idealisme kita agar kita tidak terkontaminasi oleh kepentingan-kepentingan yang sifatnya politis dan sesaat. Pada fase ketiga pun itu sama, di fase wacana tentang pemerintahan itu ingin mendorong dan ingin mempertahankan idealisme kita dan etika idealisme kita untuk menjadi seorang yang profesional. Makanya kemudian di bab ketiga itu saya kemudian merekomendasikan bagaimana kemudian sistem pemerintahan itu ya harus dilaksanakan menggunakan prinsip good governance. Sistem tata kelola pemerintahan yang baik dan benar. Artinya sistem tata pemerintahan yang baik dan benar ini hanya bisa dilaksanakan apabila kita memiliki idealisme dan etika yang baik di dalam menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan tersebut. Kalau itu tidak ada, semuanya buyar. Cita-cita kita, prinsip-prinsip bagaimana kemudian menata pemerintahan yang baik dan benar itu tidak akan terwujud kalau kita tidak memegang dua prinsip itu. Nah, jadi secara keseluruhan pergulatan wacana pengalaman seorang aktivis ingin mempertahankan dua hal itu. Bagaimana kemudian dua hal itu bisa dipertahankan? Silahkan baca di buku ini. Silahkan dibaca di buku ini. Hubungin Cangkir Pustaka ya. Dua pertanyaan terakhir Pak yang sudah tim kami siapkan. Karena Bukes ini sudah masuk ke penghujung waktu yang disediakan. Singkat saja, harapan untuk gerakan mahasiswa sekarang. Singkat, mungkin 3 atau 5 kata. Ya. Tetap berjalan pada jalurnya. Itu saja. Tetap berjalan pada jalurnya. Jadi gerakan mahasiswa itu jangan sampai keluar dari jalurnya. Harus tetap berjalan di jalurnya. Karena tugas gerakan mahasiswa itu salah satu fungsinya adalah sebagai kontrol sosial dan kontrol moral. Kalau kita tidak berjalan di track kita, di jalur kita, kita tidak bisa melaksanakan kontrol sosial dan kontrol moral. Makanya supaya kemurnian gerakan mahasiswa itu tetap terjaga, bisa berjalan, dia harus tetap berjalan pada jalur dan tracknya. Artinya idealismenya itu harus tetap dipegang teguh. Jangan sampai terkontaminasi oleh kepentingan-kepentingan yang sifatnya sesaat. Masih relevan gerakan demonstrasi mahasiswa saat ini di daerah? Gerakan mahasiswa sampai kapanpun itu masih sangat relevan. Karena dia
Demonstrasi itu adalah salah satu cara untuk menyampaikan aspirasi mereka. Itu hanya salah satu cara saja, demonstrasi. Untuk menyampaikan aspirasi mereka dalam rangka menjaga moral bangsa dan dalam rangka mengawal barisan masyarakat sipil. Untuk menjaga moral bangsa itu salah satunya itu dengan demonstrasi, dan sampai kapanpun itu masih relevan. Tapi kita jangan kemudian hanya mengandalkan pada satu sisi ini saja. Ini menjadi kelemahan juga kalau kita hanya melaksanakan demonstrasi. Nah, kita juga harus sebagai seorang mahasiswa harus memiliki kepedulian terhadap pertama pendidikan kita. Karena apa? Dengan pengetahuan yang kita dapatkan melalui pendidikan kita, kita bisa menjadi seorang komunikator dan negosiator yang baik untuk menyampaikan dan mewujudkan cita-cita kita tadi dalam rangka menjaga moral bangsa tadi. Pendidikan. Nah, pendidikan ini yang pertama. Artinya mereka itu jangan terlena hanya sebagai menjadi aktivis saja, turun ke jalan terus-menerus tanpa membekali dirinya dengan kemampuan intelektualitas. Jadi intelektualitas ini sebagai salah satu benteng untuk menjaga mereka supaya tidak keluar dari cita-cita sebagai penjaga moral tadi. Ditambah dengan melaksanakan cita-cita ideologi setiap gerakan yang dimiliki oleh mahasiswa dan yang dimiliki oleh organisasi mahasiswa. Laksanakan saja ideologi-ideologi yang mereka yakini itu, karena itu adalah nilai-nilai dasar pergerakan mereka yang kemudian membedakan antara organisasi mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lainnya, nilai-nilai ideologi ini. Tapi cita-citanya itu tetap sama, mereka sebagai penjaga moral bangsa. Karena tanpa mahasiswa, saya yakin keruntuhan suatu bangsa itu akan cepat terjadi. Siap. Satu lagi. Oke. Gerakan mahasiswa. Karena Cangkir Pustaka itu kan gerakannya literasi. Ya. Kalau gerakan mahasiswa cenderungnya karena melihatnya satu sisi aja, kekuasaan berarti demonstrasi untuk menyampaikan aspirasi. Bagaimana cara gerakan apakah ada hubungan korelasinya gerakan mahasiswa dengan dunia literasi, atau mungkin dunia sosial seperti saat ini kebanjiran. Mungkin gerakan-gerakan itu tidak lagi demo, tapi lebih langsung terjun masyarakat. Terakhir nih Pak, closing Pak. Literasi dan sosial Pak. Ya, jadi setiap gerakan itu memiliki korelasi dengan lingkungan sekelilingnya. Salah satunya adalah tradisi literasi. Itu salah satunya. Nah, gerakan mahasiswa dan aktivis mahasiswa harus dibekali dengan kemampuan intelektual yang memadai. Kalau enggak, nanti mereka tidak bisa menyampaikan pesan moral yang ingin mereka katakan ke orang yang mereka tuntut. Mereka tidak bisa menyampaikan secara baik pesan moral itu kalau mereka tidak memiliki tradisi intelektualitas yang baik. Nah, tradisi intelektualitas inilah yang kemudian nanti pada endingnya itu akan melahirkan tradisi literasi. Karena apa? Karena dari budaya intelektualitas yang baik, apakah itu melalui pengalaman berdemonstrasi, pengalaman berdiskusi, pengalaman berinteraksi dengan lingkungan sosial yang kemudian bisa mereka publish, bisa itu melalui opini di media massa, itu bisa melalui buku yang seperti yang saya lakukan. Nah, bisa, karena itu sebagai salah satu bagian dari edukasi juga, edukasi yang ingin kita sampaikan kepada lingkungan sosial kita. Jadi kalau dikatakan apakah dia memiliki korelasi, sangat memiliki korelasi dengan lingkungan sosial, lingkungan budaya, lingkungan politik dan lain sebagainya, sangat memiliki korelasi. Karena
yang membedakan gerakan mahasiswa dengan gerakan lainnya itu adalah kemampuan intelektualitas mereka. Ini yang membedakan, sehingga kemudian gerakan mahasiswa itu menjadi lebih tertata, sistematis, bahkan bisa masif dan lain sebagainya. Ini yang membedakan. Jadi basic dasarnya itu memang kemampuan intelektualitas mereka yang harus selalu diasah. Itu saya rasa. Siap. Berarti pesan Pak terakhir untuk teman-teman mahasiswa sekarang. Ya, bagi teman-teman mahasiswa yang hari ini sedang menuntut ilmu di bangku perkuliahan dimanapun kalian berada, jangan lupa kalian untuk selalu belajar untuk meningkatkan kemampuan intelektualitas kalian. Kalian juga harus sering turun ke lingkungan-lingkungan masyarakat untuk memahami fenomena-fenomena sosial yang ada di lingkungan kalian, dan selanjutnya hasil pengamatan kalian di lapangan terhadap fenomena sosial itu bisa kemudian menjadi isu sentral yang kalian bahas, kalian tetapkan, dan kalian perjuangkan bagi kepentingan masyarakat. Dan yang terakhir, semua pengalaman itu harus kalian catat dengan baik, dan pada akhirnya nanti bisa kalian publikasikan. Jadi perjuangan yang kalian laksanakan dengan mempergunakan cara pandang kalian bisa kalian publikasikan, bisa kalian tuliskan, dan bisa kalian sebarkan untuk masyarakat di sekitar kita sebagai bekal ilmu dan juga mentor yang nanti bisa dipergunakan oleh generasi-generasi sesudah kita dan kalian. Itu yang terpenting. Jadi kita harus meninggalkan legacy yang baik selama kita mampu. Gitu. Terima kasih Bung Oktav. Ya, begitulah Bukes edisi pertama ini, gerakan mahasiswa dulu, masa kini, dan akan datang. Mengutip dari buku Pergulatan Wacana, hanya ada dua pilihan, menjadi apatis atau mengikuti arus. Tetapi aku memilih untuk jadi manusia merdeka. Suwogi. Selamat malam, salam baca, salam literasi. Salam literasi. Salam perjuangan gimana Pak? Merdeka. Merdeka.